Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan membacakan kitab Fathul Qorib, syarah dari Matan Takrib, bab menjelaskan perkara yang haram digunakan atau wadah yang haram digunakan. Langsung kita baca ya. Faslun fi bayatima yahrumu istimaluhu minal awani wa ma yajuzu. Pasal ini menerangkan tentang wadah yang haram digunakan dan wadah yang boleh digunakan. Wa bada bil awali, musonef memulai dengan yang pertama, yaitu perkara wadah yang haram digunakan. Faqala, maka beliau berkata, wala yajuzu fi ghairi daruratin, dan tidak boleh dalam keadaan selain darurat, li rajulin awim ro'atin, bagi laki-laki atau perempuan, istimalu syai'in min awanidz zahabi wal fiddati, menggunakan sesuatu dari wadah emas dan wadah perak. La fi aklin, tidak dalam untuk menggunakan makan, wala fi surbin, dalam untuk meminum, wala ghairihima, dan tidak keduanya. Wa kama yahrumu istimalu ma dzukira, dan sebagaimana kita haram menggunakan perkara yang telah disebutkan, yahrumu ittikhaduhu min ghairi istimalin, itu juga haram kita menggunakannya atau kita mengambilnya dengan tanpa dipakai. Kita bikin wadah, walaupun wadah itu tidak digunakan makan atau apa atau minum, tetap walaupun kita membikin wadah tadi kita haram fil asohi, menurut pendapat yang paling sahih. Wa yaramu aidon, dan haram juga al ina al matliyu bi dzahabin au fiddatin, selain wadah yang terbuat dari emas pun haram juga wadah yang dilapisi dengan emas dan perak ya, walaupun aslinya tidak emas murni wadah tadi, tapi kalau dilapisi dengan emas atau perak maka wadah tadi haram. In hasola minatilai seun bi ardi alan nari, jika memang dari lapisan tadi ketika didekatkan dengan api maka akan menetes. Berarti menunjukkan bahwa bahan emas atau peraknya itu banyak, ketika didekatkan api nanti ada yang emas atau perak yang menetes, nah berarti itu haram. Waya juzu, dan boleh istimalu ina'i ghairihima, menggunakan wadah selain emas dan perak. Ai ghairidz dzahabi wal fiddati, selain emas dan perak, minal awani, dari beberapa wadah, an-nafisati, yang berharga. Kainai yakutin, seperti wadah dari yakut. Ya, itu walaupun wadah itu berharga, sangat mahal, asal tidak dari emas atau tidak dari perak maka tetap digunakan. Makanya mungkin kita menggunakan wadah dari intan, mahal kan, intan, batu permata atau apa itu mahal, tapi karena memang tidak berasal dari emas perak maka tetap boleh digunakan. Wayarumu, dan haram al ina'u, wadah al mudobbabu, yang ditambal, bidobbati fiddotin, dengan tambalan kabirotin, yang besar, urfan, secara adat, lizinatin, karena untuk menghiasi. Nah, itu juga haram juga kita melapisi atau kita menambal ya wadah dengan tambalan perak yang besar karena tujuan hanya untuk sekedar menghiasi, maka itu haram. Fa in kanat kabirotan lihajatin, jika memang tambalannya itu besar tapi karena ada untuk kebutuhan, mungkin wadahnya lubang, nah kita tambal biar tidak bocor, maka karena ada hajat, jaza, maka boleh, mal karohati, beserta makruh, boleh cuma makruh. Ausogirotan, atau mungkin tambalannya itu kecil, urfan, secara adat, lizinatin, karena untuk tujuan menghiasi saja, kurihat, maka dimekruhkan ya. Jadi bedanya ini, kalau tambalannya besar karena untuk menghiasi itu haram, tapi kalau memang tambalannya sedikit
maka itu makruh. Auli hajatin, atau memang tambalannya itu kecil dan karena hajat, maka fala tukrohu, maka hal itu tidak dimakruhkan. Kalau besar dimakruhkan. Amadu batu dzahabi, adapun tambalan emas, fatah rumu, maka haram mutlakan secara mutlak. Adapun tambalan dengan menggunakan emas, maka haram secara mutlak, baik untuk perhiasan atau untuk hajat. Kama, seperti pendapat Sohahun Nawawi yang disohehkan Imam Nawawi. Ya, ini keterangan pembicaraan saya tentang wadah-wadah yang diharamkan dipakai dan yang boleh, ya, dalam kitab Fathul Qorib. Ya, faslun fi bayani ma yahrumu istimaluhu minal awani wa ma yajuzu. Pasal ini menjelaskan tentang wadah yang haram digunakan dan yang boleh digunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.